Ini adalah perjalanan yang istimewa, bukan cuma soal budaya, makanan, atau suasana Jakarta yang tak pernah tidur, tapi tentang manusia dan segala cerita yang hidup di dalamnya. So, selamat datang pada Jejak Nirwana episode ke-8, mengenal budaya Indonesia dan perjalananku di kota Jakarta. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya dan episode kali ini saya akan membawa teman-teman semua untuk beranjak lebih jauh daripada biasanya. Karena pada episode kali ini kita akan pergi ke pusat ibu kota Indonesia yaitu Jakarta dalam rangka penganugerahan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2025. Tentunya episode kali ini sangat menarik karena di sisi kita belajar terkait budaya, kita juga akan bertraveling, mengajak teman-teman semua melihat indahnya ibu kota Indonesia. Ritual sebelum berangkat selalu sama. Nunggu daya baterai kamera penuh, melipat baju ke koper dan memastikan gak ada yang tertinggal. Buat sebagian orang ini mungkin cuma persiapan teknis, tapi buatku, ini adalah momen untuk menata niat, menyiapkan mata untuk merekam, dan memastikan diri sendiri siap untuk setiap cerita yang bakal ditemui nanti. Oke guys, kita sudah packing dan setelah ini kita akan istirahat dulu karena subuh nanti kita akan pergi ke Makassar untuk tampil di LAN Sulawesi Selatan. Setelah itu kita pergi ke bandara dan ke Jakarta. Pagi ini dimulai dengan cukup tenang. Matahari baru saja naik dan aku sengaja meluangkan waktu untuk sekedar menikmati udara pagi di sepanjang jalan menuju titik kumpul. Rasanya menyenangkan, bisa bernafas sejenak sebelum semuanya menjadi sibuk. Sesampainya di sana teman-teman sudah siap. Kami pun bergerak meninggalkan kantor, berkendara menuju Makassar. Ya setidaknya perjalanan kami dimulai dari sini. Sisanya cuma tentang menghabiskan waktu di jalan, melihat pemandangan yang lewat dari balik kaca mobil, sambil sesekali ngobrol singkat dengan teman-teman. Gak kerasa kami akhirnya sampai di Makassar dan langsung menuju kantor LAN Republik Indonesia. Begitu sampai kami gak pakai lama untuk langsung persiapan, mulai dari ganti baju sampai bongkar muatan properti yang bakal dibawa perform. Semuanya harus dipastikan pas, sebelum akhirnya kami benar-benar melangkah ke atas panggung. Siang ini kami dihadiahkan sebuah kabar baik. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten baru saja menerima penghargaan di pelatihan kepemimpinan Angkatan 19 2025 sebagai prestasi istimewa tingkat 1. Sebuah apresiasi yang rasanya pantas didapatkan setelah semua kerja keras yang dilakukan. Sebelum perjalanan benar-benar berakhir dan kami menuju ke bandara, kami sempat diajak untuk duduk bersama dan menikmati makan siang. Momen sederhana sebagai bentuk syukur, sekaligus jeda sejenak sebelum kami berangkat ke tujuan selanjutnya. Perjalanan menuju Bandara Sultan Hasanuddin terasa berbeda karena hari sudah sepenuhnya gelap. Di balik kaca mobil, lampu-lampu jalan Makassar seolah jadi saksi kalau satu tugas sudah selesai. Sesampainya di bandara, suasana masih cukup sibuk. Kami nggak langsung masuk tapi harus mengurus beberapa barang yang tadi belum sempat masuk ke koper. Ritual wrapping pun dimulai, memastikan semua properti tetap aman di dalam bagasi. Melihat barang-barang itu terbungkus rapi, aku sadar kalau setiap koper yang kami bawa punya ceritanya masing-masing. Cerita yang bakal terus bertambah seiring perjalanan kami yang masih berlanjut. Oke, kesan dan pesannya kakakku. Ya jadi kesannya itu I'm so happy Because I'm go to Jakarta. Woi Jakarta. Setelah urusan barang selesai, kami langsung menuju meja check-in, menimbang bagasi, mengurus administrasi, sampai akhirnya memegang lembaran boarding pass.
Di titik ini, rasanya ada semangat baru yang muncul. Kami bukan bersiap untuk pulang, tapi sedang bersiap untuk melanjutkan langkah ke tujuan berikutnya. Sekarang tinggal menunggu waktu untuk benar-benar terbang, membawa semua pengalaman dari baru untuk dibawa ke ibu kota nanti. Lagi kursi pijat guys. Halo Pak. Niki. Menunggu di gate selalu jadi momen yang paling terasa lambat. Di tengah riuh orang-orang yang sibuk dengan urusannya, aku memilih untuk membuka buku yang kubawa. Seporsi mie ayam sebelum meninggal. Membaca baris demi barisnya di sela waktu tunggu terasa seperti sedang berdialog dengan diri sendiri. Begitu masuk ke kabin, suasana seketika berubah menjadi lebih sunyi. Aku mencari tempat duduk, menaruh tas, dan akhirnya bisa menyandarkan kepala. Di ketinggian ini, di antara suara mesin pesawat yang konstan, aku melihat keluar jendela yang gelap gulita. Rute internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, selamat datang di Jakarta. Oke guys, kita sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta guys. Kita ambil bagasi dulu, kemudian kita ke mes Pemda. Setelah ambil bagasi, perjalanan berlanjut membelah jalanan kota yang mulai sepi dan menuju mes Pemda dan bersiap untuk hari esok. Pagi di Jakarta dimulai dengan hal-hal yang sederhana. Sarapan sejenak bersama teman-teman sebelum kami benar-benar masuk ke agenda utama. Di perjalanan aku sempatkan melihat keluar jendela. Ibu kota selalu punya cara buat bikin siapapun merasa kecil di tengah gedung-gedung tingginya. Melihat kesibukan di luar sana, rasanya seperti diingatkan kalau hari ini kami juga punya tugas yang harus diselesaikan. Kami menyempatkan diri buat melipir sejenak di sekitar Sudirman, menikmati semangkuk bubur ayam di tengah suasana Car Free Day yang sudah mulai ramai. Oke guys, kita akan persiapan gladi bersih. Setelah sarapan tadi, kita sarapan apa? Hotdog. Makan hotdog. Weh, ada bendera terpanjang di Jakarta Sudirman guys. Halo ibu, dadah. Kita mau kemana bu? Mau kemana ini sekarang? Assalamualaikum kak, kata-kata hari ini. Gua banting juga loh. Kami dijadwalkan tampil 2 kali di panggung yang sama, tapi dengan suasana dan waktu yang berbeda. Penampilan pertama di pagi hari untuk pembukaan lokakarya dan pameran, lalu lanjut lagi di sore harinya untuk malam apresiasi warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2025. Setelah penampilan pertama di pembukaan selesai, aku punya waktu luang untuk berkeliling. Aku menyempatkan diri mengunjungi beberapa stand pameran WBTBI yang ada di sana. Menarik rasanya melihat warisan budaya dari daerah lain yang berkumpul di satu tempat. Jadi kita sedang mencoba bubur sada, makanan khas dari provinsi Gorontalo. Ini sama-sama Sulawesi ya. Teman dari Universitas Indonesia mana? Ada. Tuh kan benar cakep-cakep kan? Kebetulan tetangga. Sengaja mana? Sama kita yang tadi Review pak, review rasanya. Tahu dong Bebe. Di tempat kami namanya Ponte. Sama. Dari mana? Jawa Timur. Dari Jawa Timur. Kita dari jelajah kuliner di Lokakarya WBTB 2025. Kita sudah dapat beberapa. Kita mau simpang hasil lootingan dulu di belakang di backstage. Kemudian kita terus mencari lootingan yang baru. Setelah kita looting part 1, kita lanjut ke part 2 guys. Jangan nih bang, sini pakai nih. Kita looting part 2 guys. Banyak sekali stand-stand di situ yang bisa kita datangi. Episode paling keren ini guys, karena ada bagian andalanku makan gratis. Aduh pak, Taufik Ashari, seorang Taufik dikasih makan gratis. Oh my god. Oh.
Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Di tengah deretan stand pameran, ada satu yang benar-benar menarik perhatian kami. Namanya bir kocok. Awalnya sempat kaget dengan namanya, tapi ternyata ini minuman nol alkohol yang terbuat dari campuran jahe dan gula merah. Begitu dicoba, rasa hangat dari jahenya berpadu sempurna dengan dinginnya es batu. Sangat segar dan jujur, kami berdua kagum, bahkan sampai heran karena rasanya bisa senikmat itu. Kalau di Sulsel ada juga, tapi dia yang disajikan panas. Namanya apa? Sareba. Ya Sareba, betul Sareba. Ayo bilang Sareba. Cuma panas kalau ini enggak? Iya, panas. Selesai menyegarkan diri dengan bir kocok, kami bergegas untuk makan siang. Bukan cuma soal mengisi tenaga, tapi sebuah momen untuk mengumpulkan kembali fokus yang sempat terurai. Setelah itu, kami langsung masuk ke tahap persiapan akhir, berganti kostum, dan memastikan semuanya siap untuk penampilan kedua sore ini di malam apresiasi warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2022. Oke, malam ini kita mau keluar cari makan dulu ya guys ya. Kita nggak bisa pakai logat Bugis soalnya kita udah 3 hari di sini, logat Bugisnya itu udah hilang gitu. Kita sekarang jadi orang Jakarta dulu dan kita mau pergi cari makan. Kita ada di Mes Pemda. Setelah semua tanggung jawab di panggung selesai, rasanya beban di pundak ikut terangkat. Malam ini aku memutuskan untuk keluar sebentar, sekedar mencari angin di sekitar Mes Pemda baru. Langkahku berlanjut menuju Grand Indonesia. Kontras sekali rasanya dari suasana panggung yang sakral dan penuh aturan ke pusat keramaian yang serba modern dan bercahaya. Berjalan di antara gedung-gedung tinggi dan kerumunan orang, aku menikmati peran sebagai pengunjung biasa, tanpa kostum, tanpa beban performa, hanya aku dan langkah kakiku yang mengikuti arah eskalator. Membiarkan mata ini dimanjakan oleh hiruk-pikuk ibu kota yang seolah nggak pernah tidur. Oke guys, jadi kita sekarang lagi di Galeri Indonesia Kaya yang ada di teman-teman bisa lihat ini semua gratis teman-teman. So, ini menceritakan tentang cerita-cerita rakyat yang ada di Indonesia. Ada rasa kagum saat melihat bagaimana teknologi bisa mengangkat derajat cerita-cerita lama menjadi sebuah tontonan yang relevan. Di sini, aku belajar bahwa menjaga budaya bukan berarti harus terlihat kuno, tapi tentang bagaimana kita membawanya agar tetap bisa dinikmati di era sekarang. Aku memutuskan untuk kembali ke selera yang lebih membumi. Sebelum benar-benar sampai di mes, aku mampir sebentar di salah satu warung sari laut di pinggir jalan. Ada suasana yang kontras tapi nyaman. Duduk di kursi kayu sambil menunggu pesanan datang, terasa seperti cara terbaik untuk menutup hari dengan tenang. Menikmati hidangan sari laut di tengah riuhnya suasana malam Jakarta punya kesan tersendiri. Wangi sambal dan aroma gorengan yang khas seolah melengkapi perjalanan panjangku hari ini. Hari terakhir di Jakarta aku awali dengan suasana yang lebih lokal. Pagi ini, aku memutuskan untuk menuju Tanah Abang menggunakan bajai. Setelah dari Tanah Abang, aku melanjutkan perjalanan sendiri menuju Galeri Indonesia. Kali ini, aku memilih naik bus Transjakarta untuk merasakan lebih dekat bagaimana rasanya jadi bagian dari mobilitas publik di sini. Oke guys, jadi hari ini merupakan hari terakhir kita di Jakarta. Jadi saya mau mengunjungi salah satu tempat yang wajib dikunjungi sebenarnya kalau di Jakarta, yaitu Galeri Nasional. Sebenarnya hari ini saya mau ke museum, tapi karena kebetulan hari ini hari Senin,
hari Senin itu museum tutup, jadi kita mau ke Galeri Nasional. Perjalanan ini bukan sekedar kunjungan biasa, melainkan cara untuk mengapresiasi keindahan dari sudut pandang yang berbeda sebelum meninggalkan ibu kota. Begitu melangkah masuk ke area pameran, aku langsung disambut oleh suasana yang tenang dan sangat teratur. Ruangannya ditata dengan teknologi pencahayaan yang sangat presisi, membuat setiap warna pada kanvas seolah bicara lebih lantang. Aku benar-benar kagum melihat bagaimana setiap karya diletakkan dalam ruang yang begitu modern, menciptakan harmoni antara gedung bersejarah dan seni kontemporer yang ada di dalamnya. So guys, jadi kita sudah masuk di gedung B ini pameran tetapnya. Sekarang kita masuk ke pameran yang khusus. Ini tuh jarang banget ada, ini jarang sekali ada guys. Pergi ke gedung sebelah untuk pameran yang satunya lagi. Aku menghabiskan banyak waktu untuk memperhatikan detail pada lukisan-lukisan ikonik dan instalasi seni yang ada di dalam. Berada di tengah karya-karya hebat ini, rasanya seperti sedang mengisi ulang energi kreatif. Ada ketenangan yang merayap saat aku berdiri di depan sebuah instalasi besar yang memadukan elemen tradisional dan sentuhan modern. Setelah puas berkeliling setiap sudut galeri, aku melangkah keluar dengan perasaan yang jauh lebih penuh. Dari ketenangan Galeri Indonesia, aku harus segera bergegas menuju bandara untuk mengejar penerbangan pulang. Perjalanan berharga ini tentu tidak akan terjadi tanpa dukungan dari banyak pihak. Aku ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim, pihak penyelenggara, dan setiap orang yang telah memberikan kepercayaan serta ruang bagiku untuk bertumbuh di sini. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah mengikuti setiap langkah kecilku selama di ibu kota. Perjalanan ini mungkin berakhir di sini, tapi cerita-cerita baru saja dimulai. Dan tentunya, sampai jumpa di Jejak Nirwana part berikutnya.